Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Pada video kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil akhir dari soal proyek ujian akhir semester yang diberikan dengan judul proyek pengembangan sistem CRM. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan saya sendiri, Abian Setianeva, dengan NIM 5 digit terakhir 30058 dan teman saya Muhammad Fakhrel Andreas dengan 5 digit terakhir NIM 40042. Untuk materi pertama langsung akan disampaikan oleh Saudara Fahrel Andreas. Untuk Fahrel, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Saudara Bian atas waktunya. Untuk proyek ini itu tentang ujian akhir semester manajemen proyek. Jadi proyek ini dibuat dalam rangka ujian akhir semester manajemen proyek. Ini disusun oleh kami berdua dari Departemen Informatika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro pada tahun 2025. Proyek ini mencakup analisis alokasi sumber daya, penanganan overloading, manajemen risiko, make by analysis untuk komponen server dengan fokus pada optimalisasi jadwal sumber daya dan mitigasi risiko di jadwal padat, kelelahan tim, dan tidak fleksibelnya sumber daya yang ada. Lalu berikut adalah critical path yang kami dapatkan pada time management. Jadi untuk critical path yang dilalui itu adalah yang memiliki warna merah atau pada aktivitas A, D, E, F, G, H, dan I. Jadi untuk aktivitas B dan C itu tidak termasuk critical path karena di sini pada saat persimpangan aktivitas B dan D itu aktivitas D dan E memiliki waktu yang lebih lama atau panjang daripada aktivitas B dan C. Lalu berikut adalah alokasi awal dari sumber daya yang ada. Jadi analisis kebutuhan itu dilakukan oleh SD1 dan UI1, lalu desain basis data itu oleh DBA dan SD2, lalu pada pengembangan backend itu SD1, SD2 dan JD1, lalu pada desain frontend itu UI, JD2 dan JD2, lalu pengembangan frontend itu JD2 dan JD3, lalu integrasi API SD1 dan JD1, lalu pada tahap pengujian QA dan JD3, dokumentasi SD2 dan JD2, lalu deployment itu pada DBA, SD1 dan QA. Jadi dari aktivitas yang ada pada alokasi awal itu bisa didapatkan resource total allocation per days-nya, demand-nya itu sebagai berikut. Jadi pada SD1 total allocation day-nya itu mencapai 15 hari dan ini mencapai peak demand 100% atau bisa dibilang sumber daya yang memiliki pekerjaan paling banyak. Lalu pada SD2 itu 13 hari dengan peak demand 86,7%, JD1 10 hari dengan peak demand 66,7%, JD2 15 hari dengan 100% peak demand, JD3 dengan 12 hari pada peak demand 80%, DBA dengan 6 hari pada peak demand 40%, UI memiliki 8 hari dengan peak demand 53,3%, QA 7 hari dengan peak demand 46,7%. Nah, bisa dilihat di sini pada alokasi waktunya atau alokasi totalnya itu di sini beberapa sumber daya itu memiliki waktu yang tinggi, namun beberapa sumber daya lain itu memiliki waktu yang lebih rendah. Contohnya itu pada JD1 dan JD2 di mana JD1 itu cuma memiliki peak demand 66,7% dan JD2 itu memiliki peak demand 100%. Lalu hal ini juga terjadi pada SD1 dan SD2 di mana SD1 itu memiliki 100% peak demand dan SD2 itu memiliki 86,7%. Sehingga kami mengalokasikan aktivitasnya untuk menyeimbangkan beban kerja pada resource. Nah, untuk pertama itu pada beban kerja senior developer SD1 dan SD2. Nah, di sini SD1 itu bekerja selama 15 hari, sedangkan SD2 itu bekerja selama 13 hari. Dengan untuk menyimbangkan bebannya ini, kita menggunakan teknik resource substitution dengan menukar aktivitas integrasi API dan dokumentasi. Jadi integrasi API yang awalnya dilakukan oleh SD1 itu menjadi SD2 yang melakukannya dan aktivitas dokumentasi dari SD2 itu menjadi SD1 yang melakukannya. Sehingga keduanya itu memiliki total waktu yang sama dalam aktivitas-aktivitasnya yaitu 14 hari. Lalu untuk menyimbangkan beban kerja junior developer atau JD, pada tabel alokasi awal tuh JD1 memiliki waktu selama 10 hari, JD2 memiliki waktu selama 15 hari, dan JD3 memiliki waktu selama 12 hari. Untuk menyimbangkan beban kerja, itu kita juga melakukan resource substitution dengan menukar peran JD2 di aktivitas dokumentasi jadi JD1. Sehingga JD1 tuh memiliki beban kerja sebanyak 13 hari dan JD2 tuh memiliki 12 hari dan JD3 sama yaitu 12 hari.
Hal ini akan lebih menimbulkan beban kerja di mana yang awalnya itu jadi satu hanya bekerja selama 10 hari dan jadi dua itu bekerja hingga 15 hari. Lalu ini merupakan alokasi akhirnya. Di sini jadi bisa dilihat dalam integrasi API dan dokumentasi itu berubah awalnya integrasi API, maaf, API itu dilakukan oleh SD1 berubah menjadi SD2 dan dokumentasi menjadi SD1. Lalu untuk dokumentasi itu akan dilakukan oleh JD1 sehingga JD2 akan memiliki waktu kerja yang lebih sedikit. Nah, bisa dilihat di sini total alokasi waktunya itu lebih merata, di mana SD1 dan SD2 memiliki pigment 100%, lalu jadi 192,8%, jadi 285,7%, dan jadi 3 itu 85,7%. Untuk di DBA, UI, dan QA itu waktunya tidak berubah karena resource hanya memiliki satu saja per masing-masing role. Lalu untuk Gantt chart-nya bisa dilihat di sini kita akan mulai pada tanggal pada bulan 6 2025 dan akan berakhir pada 2025 bulan 7, di mana pada Gantt ini hari libur tidak termasuk hari kerja sehingga waktunya agak sedikit melebar. Lalu pada proyek ini kita mendapatkan 3 resiko utama, yaitu jadwal padat, kelelahan sumber daya, dan kurangnya fleksibilitas sumber daya. Jadi untuk pertama itu jadwal yang padat, karena di sini pada critical path itu banyak sekali kegiatan yang masuk critical path, dan untuk hanya ada 2 kegiatan yang tidak masuk critical path, jadi jadwal yang ada itu cukup padat. Lalu untuk kelelahan sumber daya, di sini beberapa sumber daya itu melakukan tugas secara terus-terusan karena alokasi yang kita lakukan, sehingga karena beban kerja yang terus-terusan itu dapat menyebabkan sumber daya kelelahan, sehingga itu kita masukkan ke dalam risiko. Lalu kurangnya fleksibilitas sumber daya, di sini beberapa sumber daya itu hanya memiliki satu sumber daya saja per masing-masing role seperti UI, QA, dan SDA. Nah, di sini karena jika salah satu sumber daya tidak dapat hadir atau menghilang, maka tidak ada penggantinya untuk sumber daya tersebut, sehingga fleksibilitas dari sumber daya itu kurang. Lalu ada klasifikasi resiko. Untuk resiko pertama itu jadwal yang padat itu memiliki dampak yang tinggi dan probabilitas yang sedang. Hal ini karena walaupun jadwalnya sangat padat, namun sumber daya yang ada itu beberapa sumber daya itu memiliki banyak sumber daya yang ada untuk role junior developer dan senior developer, di mana junior developer dan senior developer itu memiliki aktivitas yang banyak pada jadwal tersebut. Lalu untuk kelelahan sumber daya, dampaknya tinggi dan probabilitas tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, banyak sumber daya yang memiliki kerja yang berturut-turut sehingga probabilitasnya tinggi dan dampaknya pun juga cukup tinggi. Lalu kurangnya fleksibilitas sumber daya itu probabilitasnya sedang dan dampaknya rendah. Hal ini dikarenakan sumber daya yang tidak memiliki yang hanya memiliki satu per masing-masing role itu hanya UI, QA, dan SDA, di mana walaupun pada aktivitas mereka hanya memiliki satu role saja, namun kebanyakan aktivitas yang melibatkan sumber daya tersebut tuh juga diikuti oleh senior developer atau junior developer, sehingga walaupun sumber daya menghilang atau tidak ada masih dapat digantikan. Lalu untuk resiko pertama yaitu jadwal yang padat, itu untuk mitigasinya itu untuk pencegahannya kita bisa memvalidasi jadwal proyek sejak awal dan membuat mock schedule untuk pengembangan paralel. Lalu kontingensinya itu gunakan waktu cadangan dan siapkan rencana peluncuran bertahap. Lalu pada resiko kelelahan sumber daya, kita bisa mengadakan sesi knowledge sharing dan pair programming, wajibkan dokumentasi teknis dan yang komprehensif. Lalu untuk kontingensi, identifikasi tenaga ahli cadangan dan melakukan rotasi darurat untuk prioritas ulang pekerjaan. Lalu untuk kurangnya fleksibilitas sumber daya, kita dapat membuat dokumen lingkup kerja SOW yang rinci dan disetujui. Lalu kita dapat menerapkan prosedur change request yang formal. Lalu untuk kontingensinya itu dapat dengan mengkomunikasikan dampak perubahan secara transparan dan menawarkan mekanisme tukar fitur. Lalu ini resiko analisis. Jadi pada jadwal yang padat itu dapat berdampak terhadap jadwal yaitu tertunda dan terutama tuh pada fase integrasi dan ujian. Lalu dampak terhadap anggaran itu dapat menyebabkan biaya tambahan untuk solusi alternatifnya. Lalu dampak pada kualitasnya itu karena jadwal tidak bisa terbahas, kualitas bisa menurun. Lalu kelelahan sumber daya itu dapat menyebabkan jadwal berhenti atau melambat secara signifikan dan menyebabkan biaya tidak terduga untuk mencari pengganti. Lalu akan menyebabkan penurunannya kualitas dan kurangnya konsistensi terhadap fitur yang dikerjakan oleh pengganti. Lalu pada kualitas fleksibel sumber daya, kurangnya fleksibilitas sumber daya,
itu dapat menyebabkan alokasi sumber daya menyebabkan proyek mundur dari target awal. Lalu pada anggaran turut dapat berpotensi meningkatkan total biaya proyek, dan pada kualitas itu jika terjadi alokasi selama proyek berjalan itu dapat menyebabkan penurunan kualitas. Lalu untuk make by analysis akan dijelaskan oleh teman saya Abian Sitianeva. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait make buy analysis. Pada PPT sudah terlihat yaitu matriks keputusan yang diambil ketika kita ingin make or buy sebuah server dalam proyek ini. Yang pertama, biaya awal untuk make sendiri atau merakit cenderung lebih rendah karena kita bisa memilih sendiri komponen sesuai dengan anggaran. Sementara jika buy cenderung lebih tinggi karena harga vendor lebih mahal. Jadi keputusan di biaya awal cenderung ke make atau merakit sendiri. Selanjutnya untuk biaya perawatan di make cenderung lebih tinggi karena tanpa dukungan dari vendor, sementara di buy cenderung lebih rendah karena termasuk garansi dan support yang diberikan dari vendor. Jadi di sini keputusan lebih cenderung ke buy. Selanjutnya untuk waktu implementasi, make lebih lama karena kita perlu merakit, mengkonfigurasi, dan mentesting secara manual, sementara buy terlebih cepat karena tinggal plug and play. Jadi keputusan cenderung di buy. Selanjutnya untuk resiko teknis, untuk make lebih tinggi karena rawan error jika skill yang dimiliki kurang memadai. Sementara untuk buy cenderung lebih rendah karena sudah terjamin oleh vendor dan sudah teruji. Jadi untuk kasus ini keputusan lebih cenderung ke buy. Selanjutnya untuk fleksibilitas konfigurasi, make sendiri lebih tinggi karena kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang kita miliki. Sementara jika buy itu terbatas pada desain vendor. Jadi cenderung untuk studi kasus ini kita cenderung ke Make. Selanjutnya untuk dukungan teknis, di Make tidak ada dukungan teknis apapun alias self support, sedangkan di Buy ada yaitu berupa customer support atau customer service. Jadi keputusannya lebih cenderung ke Buy. Selanjutnya untuk ketergantungan vendor, di Make tidak memiliki ketergantungan vendor apapun, sementara jika Buy bergantung pada suatu vendor. Jadi keputusan cenderung ke Make. Next. Selanjutnya mengenai kelebihan Mac dan Buy. Di sini pertama saya akan menjelaskan terkait kelebihan Mac sendiri. Mac memiliki biaya yang lebih rendah karena komponen sesuai dengan anggaran dan kebutuhan yang dimiliki. Selanjutnya fleksibilitas yang tinggi karena bebas menentukan spesifikasi dan konfigurasi server. Selanjutnya kontrol penuh. Semua proses perakitan, konfigurasi, dan keamanan dikendalikan oleh tim itu sendiri. Dari segi skalabilitas juga mudah untuk di-upgrade dan disesuaikan di masa depan. Selanjutnya untuk Buy, kualitas terjamin, server telah diuji oleh vendor dan lebih andal dan stabil. Waktu implementasi cepat karena server sudah langsung siap tanpa melakukan proses perakitan manual kembali. Selanjutnya untuk risiko teknis lebih rendah karena sudah terjamin dan risiko kesalahan cenderung lebih minimal. Next. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan make buy itu sendiri. Next, untuk kekurangan dari Mac yaitu waktu implementasi yang lebih lama karena membutuhkan proses perakitan, konfigurasi, dan pengujian secara manual. Selanjutnya untuk resiko teknisnya tinggi karena perlu keahlian tinggi dari tim internal. Selanjutnya tanpa dukungan vendor, tidak ada garansi resmi atau layanan purna jual. Untuk perawatan juga cenderung lebih sulit karena seluruh troubleshoot dilakukan oleh tim internal itu sendiri. Untuk buy sendiri, kekurangannya adalah biaya awal lebih tinggi karena harga server beli tentunya akan lebih mahal ketimbang kita merakit sendiri. Selanjutnya untuk fleksibilitas juga terbatas karena konfigurasi dan opsi terbatas disesuaikan sesuai vendor masing-masing. Untuk ketergantungan vendor sangat bergantung untuk support dan upgrade. Next, berdasarkan matriks keputusan serta kelebihan dan kekurangan make or buy tentang perangkat server, berdasarkan analisis terhadap aspek biaya, waktu, resiko teknis, dan kualitas, kami memutuskan untuk buy atau membeli server dari vendor lebih direkomendasikan untuk proyek ini. Ada pula beberapa alasan kenapa kami merekomendasikan buy ketimbang make, yaitu pertama adalah kualitas dan keandalannya terjamin. Server dari vendor pastinya lebih terjamin karena melalui proses pengujian sehingga lebih stabil dan andal. Untuk dukungan teknis dan garansi, opsi buy juga menyediakan dukungan teknis resmi, garansi, dan service level agreement dari vendor itu sendiri. Untuk waktu implementasi juga cenderung lebih cepat karena kita tidak perlu merakit dari awal komponen-komponen untuk pembuatan server karena sudah disiapkan oleh vendor. Selanjutnya untuk risiko teknisnya rendah karena membeli dari vendor mengurangi risiko kesalahan konfigurasi, ketidakcocokan komponen, atau permasalahan teknis lainnya yang mungkin terjadi jika server dirakit sendiri. Selanjutnya untuk efisiensi jangka panjang, walaupun biaya awalnya cenderung lebih tinggi, opsi buy menawarkan penghematan jangka panjang melalui keandalan sistem dan layanan purna jual yang tersedia.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam materi maupun pembuatan tugas serta ucapan saat kami melakukan presentasi video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, terima kasih Bu Dinar terkait karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.